Soalnya Ruby itu kan udah dari dulu. Dia udah melewati masa-masa Jaws. Iya. Masa-masa Jaws. Makanya Jaws ya. Tapi ini fresh sih. Nah, gua kagetnya ini sih. Di Bali kan kita Spot ya. Katanya banyak di Bali nggak ada spot. Terus kayak yang gua tahu sih banyak kan skatepark dan skateparknya jago-jago deh. Kayak yang bisa nge-flow di skatepark gitu kan. Terus tiba-tiba nongol ini. Iya kan? Terus Karena biasanya kan kalau spotnya kan itu tuh yang di pantai tuh yang apa yang gap tuh yang. Dan ternyata cukup banyak ya spotnya yang di Bali. Iya kan. Iya. Ini kayaknya kayak lu nggak tau deh. Banyak daerah. Kayak kalau sekarang kan Jakarta kayak udah diperkosa sama ya kan. Lu cuma udah diperkosa di Sudirman, di post di Instastory, di postingan feed apa segala macam. Nah kalau Bali teman-teman Bali kan pada posting atau Instastory tuh biasanya di skatepark kan. Terus ketika ada video ini langsung gila fresh banget sih. Gitu kalau menurut gue gitu. Jadi kayak ya udah kita cek spot ya untuk filming. Berarti emang berarti dibedain. Emang mungkin sengaja mungkin apa mungkin karena spotnya dikit jadinya udah deh hemat ya. Sayang banget gua kalau gua posting bener. ya kan. Jadi udah gua keep deh buat video mungkin gua. Kalau sini kan kayak lu antara bikin video serius sama yang Instagram sehari kayak hampir sama jadi enggak fresh gitu loh. Jadi udah biasa gitu loh kayak ya kadang ini juga apa mungkin kayak di sekarang ini banyak apa teknologi kan informasi masuk kita jadi banyak video tapi yang apa platformnya di situ aja yang fresh tuh video yang bener-bener tungguin terus kita pengen nonton tuh nah itu yang kita lewat aja sayang udah jatuh apa kita lewat scroll kalau Sudirman apa mungkin karena trotoar baru jadi kayak banyak orang dari daerah mana emang pengen bener-bener cruising nyari pasti sih ya emang sepanjang jalan itu berapa kilo tuh dan emang nggak salah juga pasti nggak salah juga sih bebas juga kan cuman mungkin tapi sayangnya mungkin itu juga challenge-nya buat anak-anak Jakarta dulu kan kita nyari spot susah ya kan jadi kita jalan kemana terus bener dapat spot yang fresh mungkin dimainin pada saat itu juga kayak dulu Jimmy di Antasari itu volley board slide ya abis itu kan udah nggak ada dipagerin kan abis dipagerin udah nggak ada lagi sekarang udah hancur nah ya terus ya banyak lah waktu belum trotoar ya kita bener-bener filming kalau dulu bukan yang nah sekarang udah bisa happy nih sekarang tuh spot udah kayak main sehari-hari tapi jadinya takut keenakan gak sih? Iya. Nah, keenakan yang main di situ udah lama, udah capek. Tapi sebenarnya spot kan ya tergantung imajinasi kita masing-masing. Misalkan, oh nih bangku nih, oh bisa di grind nih, apa bisa diapain gitu. Ya nggak mesti harus di grind atau diapain. Misalkan, oh gua kayaknya manual lebih asik nih. Tergantung kita flow-nya pengennya kayak gimana gitu kan. Dibanding kayak, wah ini kayaknya di grind ini asik nih. Ya udah lu besok-besok dibantai lagi terus ya. Gimana lu sudut pandang imajinasi lu aja nih, oh imajinasi gua nih kayaknya mendingan nggak usah di grind deh tapi di gapin nih misalkan kayak gitu kan jadi gua jadi inget ini Louis Barletta dia ada ledge panjang kan itu udah waduh ngapain beda udah dipakai habis-habisan deh dia yang di enjoy itu masih inget nggak Bait of Suck dia malah kayak slide tail block tail block slide gitu itu fresh banget kan sebenarnya kita ya itu imajinasi kan baiknya itu imajinasinya dia itu zaman itu belum ada masih atas bawah maksudnya stair rail kalau ledge tuh udah harus susah gitu tapi dia karena batu kan zaman dulu kan itu ya sekarang contohnya kayak Big Five tuh wah anjir udah lu mau diapain lagi tuh wah, tapi sekarang jadi ntar misalnya ada yang bikin video serius nih mungkin apa ya entah di studio atau apa jadi kayak yang nonton kayak sebenarnya jadi kayak apa sih kayak gumoh nggak sih lo ditontonin di spotnya skateboard kayak musik jadi ibaratnya lu musik paling susah apa musik klasik musik jazz terus
lu memang dengerin itu enak gitu. Kadang-kadang kan yang simpel-simpel musik malah musik pop yang paling ngetropnya yang notabene mainnya nggak susah gitu kan. Nah, jadi emang sebenarnya orang-orang sebenarnya demand yang sesuatu yang fresh gitu. Nih, tapi ada ini nggak sih? Nih, gue lempar isu aja nih. Kayak misalkan orang-orang tuh antusias banget pengen datang ke Jakarta karena emang spotnya ya Sudirman itu. Jadi emang wah, gue pengen ke Jakarta karena di semua tuh spotnya atas apa segala macam karena spot semua surga banget di sana gitu. Nah, kenapa orang-orang yang ini kenapa nggak lu explore di tempat lu sendiri nih sehingga misalkan kayak kayak di luar nih SF. Oh, kalau SF tuh mainnya tuh yang downhill terus ada apa di samping-samping rumah orang apa segala macem. Jadi itu bikin value sendiri ke kota lu sendiri gitu. Misalkan nih, di Tegal tuh nggak ada spot apa segala macam. Itu kan gimana cara? Misalkan ini Tegal gitu kotanya misalkan. Itu tergantung gimana cara lu mengeksekusi si spot-spot aja kan. Di misalkan Salatiga, gue pengen ke Salatiga karena gue pengen main di Selasar itu gitu. Jadi itu jadi nilai jual setiap kota masing-masing gitu. Jadi dibanding kayak misalkan kita ke Jakarta, ayo ke Jakarta, tapi spot kota lu sendiri tuh malah nggak ke expose gitu, malah justru ada tantangan di situ sih sebenarnya. Jadi setiap skateboarder tuh bisa ayo nih ke kota ini, ada spot ini loh, ada spot ini loh, ada spot ini loh. Jadi lokalnya juga pas lagi ditanya sama anak-anak yang trip, spotnya apa nih? Nggak tahu gue, apa ya, ada dropin nih, ada dropin gitu. Jadinya kan jadi bisa lebih dikembangkan gitu. Jadi setiap kota di Indonesia kayak punya ciri khas sendiri gitu. Apakah misalkan, di ini kayak perumahan deh, gang-gang gitu loh. Nah, malah justru itu yang kearifan lokalnya kayak santai itu kemarin tadi apa namanya, maksudnya ternyata banyak hills, banyak bahkan ada yang di ruko-ruko kan sebelah ada tuh yang junior yang terakhir tuh yang ada yang jembatan nih sampingnya kayak ada pipa entah pembuangan apa. Itu kacau banget sih, itu kacau banget sih. Terus kayak kita ngeliatnya ini Bali banget gitu. Jadi emang lu kan pas banget nih dia video santai skate shop, mungkin buat mengenalkan ini dari Bali ya, spotnya di Bali. Spotnya di Bali dan kita kaget justru, gila Bali street skateboardingnya banyak ya, maksudnya buat explore gitu spot-spotnya gitu. Nah, jadi berarti challenge juga kita di Jakarta gimana kita explore yang baru lagi di situ lah. Mungkin sekarang udah mungkin udah terlalu nyaman dengan jadi zona nyamannya toh gue di situ udah floornya enak, habis itu lihat juga sekarang udah kayak ada businya kan, jadinya kayak aman gitu loh, lagi nggak diusir lagi. Jadi udah gitu mungkin kenapa sekarang yang pengen ke Jakarta apa karena terlalu over expose kali ya, Jakarta mungkin tiap hari lu posting itu kayak wah ini enak maksudnya banyak yang kasarnya trik-trik juga pada dibuang di Instagram kan, jadi yang tiap hari orang nonton jadi gue pengen Jakarta. Nah kayak kalau di luar tuh gue nggak tahu ya, mungkin tuh lebih banyak digging buat kayak misalkan video-video skate gitu. Kayak misalkan di luar tuh ini spotnya pilih banget nih. Ini pilih banget nih, terus ini spotnya New York banget, ini spotnya ini gitu-gitu. Iya nggak sih? Dan sebenarnya mungkin jadi ada kulturnya gitu loh di setiap itu nge-shape skateboarder di kota itu cara mainnya gitu. Iya nggak sih? Lu ngerti gitu? Jadi kayak New York gua harus ngepopnya yang pop tinggi, habis yang misalnya kayak di LA gitu, ya udah itu spot enak, banyak tangga, banyak apa. Biasanya di situ kan. Jadi orang yang ngulik banger udah sekolah. New York katanya yang udah ke New York juga sama aja kayak Jakarta gitu. Malah enakan Sudirman trotoarnya. Itu dia Sudirman sekarang. Kayak Max Palmer tuh yang di 917 kan yang dia nose grind. Ya?
kayak banks gitu besi. Akhirnya itu lu lihat floornya, lu stop tuh lihat floornya. Dan itu udah berkali-kali loh, hampir give up juga kan ya. Gue baca interviewnya. Jadi kita kayak udah hampir. Ya, jadi itu membentuk karakter. Iya, jadi membentuk. Dan belum tentu juga orang-orang yang LA yang banger-banger itu bisa main di situ gitu. Jadi kayak Philly, misalnya Philly banyak ledge. Ya itu jadi technical ledge. Nah, gue juga pernah tuh si Absar kan dulu Converse tuh, yang Converse yang habis itu kan trip tuh, gue lupa deh ke Korea apa kemana. Udah tuh ada Kenny Anderson, ada Mike Anderson juga ada kan, ada apa? Gitu. Polar siapa? Keren juga. Ada Jack Johnson juga, Jack Johnson juga ada. Nggak, Potus nggak ada. Apa? Siapa namanya? Bukan. Polar Converse. Converse tadi. Di New York. Aaron Harrington. Iya, yang Harrington. Nah, habis itu ngobrol tuh sama Absar. Siapa bilang? Jadi gue lupa deh, Mark Anderson atau siapa? Dia nggak mau main yang floornya tuh rapih. Nggak mau men. Bener-bener. Jatuh. Iya, kayak bukan gue banget nih. Nggak terangsang. Ini nyari yang bener-bener. Ini kasar nih. Ini kayak gitu men, sampai segitunya ternyata men. Jadi mungkin di luar karena udah lebih established, udah ke karakter kali, udah karakter. Jadi orang tuh udah nyarinya kalau floor enak skatepark ya lu semua bisa main. Semua bisa main ya. Tapi dia udah nyari yang gimana orang lain tuh nggak bisa main, tapi gua kelihatan ngeflow di situ atau gimana gitu. Si siapa Absar lagi skate nih, coba brak si Jack Johnson, warret tinggi banget yang. Udah juga katanya Daniel Shimizu waktu ke Taman Menteng ya dulu. Gue sih nggak ada, cuman katanya udah mainnya tabrak-tabrak aja, volley gitu, tahun. Jadi Inside kan dulu ya, Inside pada datang sih. Iya. Cakep sih itu. Ya mungkin jadinya, tapi tetap kita dari sisi penonton ya, tetap kita sebenarnya tuh nggak peduli triknya. Iya. Sebenarnya sesuatu yang lu bisa sajikan fresh, yang mungkin juga kadang-kadang trik gahar juga fresh juga gitu. Cuman ada option nih gitu. Itu yang. Tapi kadang-kadang misalnya kita lagi sering nonton New York atau yang bosan SF, juga. lama-lama pas kan lama tuh video-video banger jarang kan, tiba-tiba kemarin misalnya Baker 4 jadi fresh juga kan. Tapi gue fun sih itu. Jadi fresh karena udah lama nih gue nggak nonton ya emang yang video banger. Kalau Baker emang dia jual chemistry pertemanannya dan dapat udah regenerasi, dapat kayak Keder terus Tifang gitu dapat gitu. Kalau yang tapi cuman kayak saya udah ketebak gitu doang sih spotnya paling yang itu. Tapi jadi di sini. Tapi jadi fresh di sama yang ini kalau dulu kan skateboard tahun 2000 VX tuh. Terus HD VX lagi sempat, sekarang HD lagi. Sekarang udah mulai long lens. Tapi sekarang udah kayak kebagi yang VX tetap ada VX, yang HD juga HD. Tapi kerennya kayak ini pertama mungkin pelopornya yang long lens gitu ini ya. Throwback ya. Tapi keren ya jadi signature ya maksudnya. Jadi signature dia kan gua nggak tahu pernah di interview ya, dia padahal masih pengen dulu kan VX gitu, kan? tapi gue pengen ya ini di zamannya pakai long lens gitu. Tapi dia dapet tuh momennya segala macam dan mungkin itu lagi juga kaki lututnya kan yang jadi dia udah nggak bisa terus di Baker 4 juga jadi kayak gitu kan. Lalu Baker 4 kan ibaratnya hijinksnya yang stop shoot ya gitu. Yang unik VX gitu. Sekarang udah long lens gitu, jadi dapet tuh momennya gitu, keren sih. Ya memang udah beda zaman gitu. Tetap kita kan pengennya yang fresh ya, ibaratnya itu dia sih. Terus ada beberapa yang itu ya pakai kamera VHS itu ya. Iya. Pakai kan. Peles ya. Peles jadi. Emang sengaja hancur-hancurin dikit di. Peles juga ini apa? Katanya nggak punya converter dia. Left Tanju. Iya. Pakai lockdown. Tapi pertanyaan gue, itu bisa nggak sih diedit di Premiere atau di? Ya gue nggak tahu tuh. Kalau Betamax gitu ada konverternya buat maksudnya, masuk. Kayak misalkan, nih Adam kan editor ya. Misalkan pakai kameranya kamera proper gitu yang udah HD apa segala macam. Bisa nggak sih diedit di Adobe Premiere untuk editan kayak si? Bisa. Peles gitu bisa ya? Bisa. Ada pluginnya. Ada plugin. Tapi kenapa dia lebih memilih pakai yang susah gitu, maksudnya itu kan beda sih lo ketiban, lo bisa ketiban lagi anjir ketiban lagi nih sama yang ini gitu. Kayak gue pakai VX lebih ke prosesnya dong jadinya. Kayak gue VX itu yang pas terakhir gue ke Jogja itu ada satu tab
nggak kebaca. Jadi itu trik yang bagus lagi. Tapi malah jadi menyulitkan lu dong jadinya kan. Sebenarnya menyulitkan. Sebenarnya kan ini ada, wih gila, gue dapat buah tangan nih ke sini nih, dapat spot ini Iya. terus dapat landing apa segala macam, terus pas lagi dilihat anjir nggak bisa kebuka. Gitu kan jadi malah menyulitkan lu kan. Experience-nya mungkin ya. Ya, kayak jadi experience ya. iya, kayak Balik lagi experience. ke musik lu player kan udah gampang download Spotify, iya, tapi iya. kok orang masih sekarang malah jadi apa? Balik lagi ke Piringan hitam naik lagi itu gitu lagi. kan. Jadi orang experience-nya sama Lebih ke film. experience Iya, cari ya. sama kayak di fotografi orang saling ke analog lagi. Analog lagi. Sama mungkin lu kalau ngerilis video kan lu bisa jadi ngerilis apa VX gitu yang ngerilisnya tape-nya Iya, fisik gitu. Iya, dulu fisik kan. Itu keren sih. Nah, kemarin kan fisik kan tuh. sekarang udah kebanyakan kan ya pasti di YouTube lah salah macam. Iya. Tapi udah yang kemarin kayak paspor dia bikin USB fresh banget kan, jadi kayak bisa ada fisik, bisa kita kita simpan juga, jadi kayak lebih apa ya, lebih Ya itu memorabilia, Iya, ada iya, memorabilianya. memorabilia. Ibaratnya dibanding lo cuman lo nonton di YouTube habis itu ya udah. Iya. Itu lebih berkesan juga sih. Ya password kids. Iya, Itu juga premier. keren banget sih. Premiernya ini kan di Sydney yang Opera. ya itu terus pada pakai jas semua gitu. Kayak tapi Iya, memang penting sih, bagi kita penting kan. Iya. Iya. Itu suatu momen yang penting gitu. Iya, video. Tapi yang itu kebanyakan emang Australia semua ya? Berarti ya? Australia. Iya, Australia. Australia. Nah, ini kan gue mau nanya deh. Ini brand nih. Brand tuh rata-rata ini udah pernah gue lempar juga ke teman kita nih, Adi. Brand kalau di luar bangga gitu dia menempatkan ke kotaannya. Apa sih maksud gue? Iya. Misalkan nih, Supreme New York. Oke. Ya kan? Kenapa? Tapi yang lain ada nggak sih? Kayak misalkan Brooklyn, Ya kalau Pilih. kayaknya itu kalau gua rasa sih kayak paspor aja dia nggak. Ya, Paling dia enggak kan ada beberapa brand yang memang iya, seperti betul. itu gitu. Jadi kayak Iya, misalkan iya. Oke. nggak mesti harus brand skate ya. Misalkan brand apa gitu. Ya Misalkan mungkin dia menempatkan ya kayak kotanya. sekarang gitu. kalau Supreme kenapa dia nulis New York ya Roots, misalnya Roots ibaratnya subculture, misalnya ya kalau kita bilang subculture streetwear dan lain-lain kan ya New York roots-nya gitu, makanya dia bisa gitu. Nah tapi balik lagi sama ini dong, berarti sebenarnya kan ada potensi di setiap ngejual kota-kota gitu. kan. Iya, Nah kenapa yang ini nggak ngejual kulturnya sendiri Nah, gitu loh, mungkin malah karena- jadi pasti iya si kota-kota lain nih larinya ke New York supaya kayak anjir enak banget loh, udah tinggal di New York, tinggal bikin brand, Tapi- lu udah satu iya. step ke depan atau Sebenarnya gini, kalau kata gue mungkin karena kita kulturnya berawal dari ya barat lah ya, ibaratnya US gitu, New York, LA dan sebagainya. Jadi kita sebenarnya kiblatnya ke situ. Nah, tapi ibaratnya itu juga kelemahan brand kayak misalnya Supreme, dia New York. Dia kalau misalnya dia pengen jual di, misalnya dia ada toko di Hawaii, dia nggak bakal bisa bikin Iya. toko retail di Hawaii karena nggak ada image ibaratnya gitu. Jadi dia jadi segmen, jadi dia kayak punya. Tapi pasti dia- orang Hawaii bangga dong pakai Supreme New York. Iya, Iya dong. iya. Iya pasti. Nah mungkin, tapi juga kalau kayak misalnya yang gua ngeliat fresh banget sih paspor, dia ngejual ke Australianya itu di grafiknya, misalnya grafiknya ada down south kan, terus gambar Orang Gali. Iya, orangnya. memek gambar memek down south kan, itu buatan istilah orang Australia gitu kan, down south di bawah gitu. Dia ngejual itu, nah kayak gimmick gitu sih yang gua kreatif gitu dan fresh gitu. Sama halnya kayak misalkan ya kayak New York, kayak Jakarta yang sini gitu misalnya. iya. Berarti kan kayak gue mendingan gue bikin brand Jakarta nih gitu dibanding kayak kota-kota lain gitu kan. Jadi kayak anjir yang teman-teman yang di Jakarta enak dong gitu kan, kayak udah
2 langkah di depan aja gitu. Tapi mungkin jadinya. ada brand lokal clothing domestik ya kalau nggak salah. Itu juga dia ngejual kultur Indonesianya dengan dikemas dengan sangat bagus sih. Iya. Mungkin bisa lebih kreatif gitu instead of nge-state kotanya misalnya kayak misalnya kapital kan kapital Jakarta misalnya ini. Nah itu ini kan bisa ada lagi dia yang lebih kreatif gitu. Jadi kayak paspor dia di grafiknya itu ada ini bahwa kita nih Australia gitu dia bawa tapi dengan dia pasti blunder juga kalau misalnya oke gue Perth nih atau Iya. yang nggak mungkin dong gue langsung Australia aja karena marketnya dia juga kan pasti keren sih. Australia Kayak itu sih. Kalau iya makanya kan sebenarnya itu lagi balik lagi kayak misalkan kota-kota lain di Indonesia nih sebenarnya bisa potensinya keluar nih kayak misalkan jangan sampai kita cuma pakai baju kota itu cuma baju merchandise gitu merchandise kota gitu kan lu gaduh iya itu bisa lebih jauh dari itu ya iya jadi kayak bisa lebih gua tahu nih di Jogja ada brand keren nih gini si ini gitu jadinya si ini Jogja atau enggak yang emang Semarang nih ada ciri kasih Semarang pernah bikin, tapi dia tidak tulis Semarang, tapi H-code. H-code. Itu keren. Itu keren. H-code. Jadi nah yang kayak gitu tuh, itu kan kayak, ya anjir nih dari Semarang nih. Iya kan? Pengen naikin Semarang, tapi dari pakai cara kerennya. Iya. Nggak mesti harus menunjukkan, gua kota Semarang gitu. Nggak harus yang jadi kayak misalkan lu ke ini, wah nih ada brand kerennya nih di Semarang atau misalkan oh ini ada brand kerennya nih di Salatiga atau di Palangkaraya atau salah mana semua gitu. Jadi lebih enak kan. Oh ada keren nih di Medan, ada Padang enak gitu. Wah gitu deh. Jadi lebih asik gitu industrinya dibanding kayak terlalu Jakarta sentris gitu nggak sih? Ya mungkin ini juga negara juga lah kondisi kita kan masih mikirin makan ya. Iya. Kalau di sana seniman banyak dan nggak mikirin makan. Iya. gitu. Jadi lebih pikirnya udah lebih kreatif gitu memang tapi kita dilihat dari brand-brand juga. Tapi ada kan potensi ke situ. Ada pasti banget. ada kan. Malah udah dimulai ya tadi apa mungkin kita terlalu tadi itu ya berkiblat banget jadi kayak ngelupain potensi kotanya masing-masing. Ini kalau kita lihat Jepang kan, oke deh, dia ngambil culture misalnya dari US, nggak langsung keluar mentah-mentah kan, pasti langsung. Tapi kita tahu banget, oh ini Jepang banget. Iya di collapse gitu. Ini Jepang banget nih. Iya maksudnya Jepang banget nih. Kadang-kadang kalau di sini mungkin, otentiknya. gue sukanya misalnya LA nih, rel-relan nih, wah pisedang banget nih, ya. Cuman diambil si pisedang doang atau lo. Tapi pas rel, udah gue main rel flat aja deh. Tapi pas emang pengen ke down rail beneran di spot, wah ada. Jadi itu apa namanya kayak suka dengan sesuatu tapi kayak setengah-setengah juga habis itu jadi kayak pengen maksain padahal masih sebenarnya gue nggak harus kayak gitu mungkin. Ya sebenarnya kalau dari skateboardingnya sendiri ya kita main skate ya di kota kita. Cara mainnya juga cara main di kota kita gitu. Punya inspirasi dari dimana dari kita berasal gitu kan. Jadi mana kita kemas sama nunjukin sebenarnya itu kan satu yang fresh gitu. Malah dengan kita nunjukin yang fresh bakal lebih di apa ya? Ya kayak terakhir misalnya di Malaka itu kan di live skate media atau apa sih? Live skate media. Iya, live ya. Ya kan maksudnya apa ya? Justru yang punya ciri khas tapi bisa dikemas dengan keren tuh malah lebih bisa mengglobal gitu, bisa lebih go internasional dibanding lo mencoba menjadi mereka 100% ya. Kayak ibaratnya kita dari sisi trik pas-pasan ibaratnya kalau dibanding dari orang luar. Tapi ternyata yang video Malaka ke live skateboard media dapat apresiasi yang karena mereka melihat yang fresh. Ada ya di Indonesia nih. Ya kan mereka Indonesia sering ngomong, di Indonesia nih spot kayak gini. Terus mungkin ada beberapa spot yang otentik gitu dan mereka nggak pernah lihat di mereka kayak mereka nggak coba ngeliat triknya kurang nih, nggak sekedar trik doang kan. Ternyata mungkin triknya biasa tapi mungkin style ngetriknya atau enggak ya spotnya itu unik dan mungkin view belakang floornya juga jadi itu latar belakang viewnya sama mereka tertarik kan sosial media gimana di sekitarnya gitu kan
kayak environment-nya sama apa sosial itu yang diangkat jadinya wow jadi fresh dibanding apa kita mencoba yang pengen luar banget tapi kesana kayak anjing jadi kayak maksa kan jadi malah itu jadi kayak setiap punya value di setiap brandnya jadinya. Iya, jadi punya value. Oh, jadi kalau misalnya, ini dari Indonesia nih, jadi kayak. Jadi mungkin kalau bicara apa prestasi-prestasian gitu, sebenarnya ini bikin brand dan bisa ada ciri khas negara misalnya atau kota dan bisa di-appreciate di luar itu kan sebenarnya prestasi juga, cuman ya mungkin apresiasi dari secara global gitu yang maksudnya dari orang luar non skateboard kan nggak tahu gitu, tapi itu sebenarnya prestasi yang dimana kita bisa nunjukin. Jadi sebenarnya ada option gitu, prestasi juga nggak cuman apa ikut SEA Games misalnya, kita itu juga prestasi gitu di prestasinya. Cuman ini kita ada sebenarnya untuk kita sebenarnya skateboard kan sesuatu yang kreatif ya ibaratnya kan, jadi ya kreativitas itu diangkat gitu. Tapi gue mau tau deh misalnya kayak ya Malaka atau brand lain yang punya ciri khas otentik keren gitu, maksudnya kan keren nih. Apakah di Indonesia tuh hal yang kayak gitu udah bisa kayak dijual dalam artian bisa diterima orang lumayan oke misalnya atau keren menurut lu sama keren menurut gue beda loh bis. Ya makanya maksudnya maksudnya kayak gitu. Itu objektif subjektif sorry. Jadi keren kan relatif. Lu pede aja. Ke blow up nih brand lu juga punya ini. Soalnya orang juga kita nggak tahu pikiran orang-orang. Gitu. Dan tarafnya tuh bukan si brand A itu di sini nih, si brand B di sini, bukan kayak gini nih. Tapi kayak ini ada brand A, ini ada brand B, ini ada brand C, ini ada brand D. Ya udah segini aja, cuma beda aja gitu, bukan atas sama bawah gitu. Ukurannya gitu, bukan ya udah sejajar aja gitu sebenarnya. Cuma ini pilihannya kayak gini, ini pilihannya kayak gini. Oh, yang ini gue suka nih, yang ini gue kurang gitu. Cuma kayak gitu aja kalau menurut gue. Iya karena ya tiap orang seleranya beda-beda kan, nggak bisa di subjektif sih benernya. Iya, gitu. Nah, kalau brand skate juga menurut lo nih, lo kan punya brand skate nih. Dulu. Lo kan punya brand skate nih. Sebenarnya industrinya tuh gimana sih menurut lo nih? Kalau menurut lo pandangan dari tahun berapa sih, Bim? 2011 ya? Pertama ya sama Peppermint. Peppermint ya. 2007-an lah. 2007 nih. Nah, industrinya tuh kayak gimana sih sebenarnya kalau menurut lo ya? Kacamata lo nih. Dulu mah belum maksudnya dulu tuh pas banget papan lokal tuh yang paling right place at the right time tuh dulu Papet. Kita lagi papan, kalau nggak salah tuh papan luar tuh lagi seret. Lagi kurang tuh supply, dan dia ada supply papan. Ini nyebutin brand nggak apa-apa? Hah? Nggak apa-apa lah. Tadi kita nyebutin brand kan? brand gue ngomong brand apa nih Der ya baru kita itu sebenarnya dia breakthrough juga gitu kan, itu pionir juga ibaratnya pelopor. Tapi kayaknya sebelum itu kita sebelum waktu Peppermint Papet juga belum ada kan sebenarnya pertama-tama ya, belum kan. Nah dulu pertama-tama belum ada Papet tuh nyablon sendiri. Adi dulu pertama tuh. Dia belum rilis aja kali, Bim. Belum rilis, udah order lama tuh. 3 bulan, 4 bulan belum rilis. Nah, itu kan nyablon sendiri, yang Peppermint kan sebelum itu tuh, sebelum Bapak ada. Nah, itu masih belum tuh. Tapi pas didorong sama ini naik tuh kita industri lokal lumayan. Industri lokal naik. Nah, terus ya udah jadi banyak lah brand-brand ibaratnya, jadi orang kan udah tahu nih lihat peluang kan dulu kita pertama nih berani nggak kita order nih ke Cina gitu karena nggak sedikit juga gitu. Terus duit ini lu pertaruhkan nih, lu berani nggak? Nah itu kan nekat-nekatan. Nah sekarang udah ada yang bisa tuh, dia aja bisa ya kita hajar gitu. Nah sekarang apalagi udah spot, udah media udah banyak,
orang Medianya udah lebih bagus. aware sama filming dan brand-brand udah lebih kreatif ya. Internet sih sebenarnya. Balik lagi ke internet. Ya itu jadi lebih Plus minus juga. lebih luas sih gitu. Tapi menurut lo udah bisa menghidupi belum sih sebenarnya Apa? brand industri skate ya? Skateboard. Kalau gua dari aja- kacamata lu kan. gua aja cabut. Ya. Dan sebenarnya ini kita kan di Indonesia mau idealis apa mau sell out ibaratnya sekarang Ya. masih kayak gitu lah. Kalau di luar negeri lu idealis banyak yang mas karena lu ketika coba deh ketika ada brand baru misalnya North Skateboard Company itu kan ya orang tapi udah langsung kelihatan udah langsung kelihatan worldwide gitu North Skateboard. dan banyak yang orang-orang yang punya kesukaan yang sama ngelihat kan Iya, langsung iya. jadi langsung dapat marketnya dan di luar ekspor gampang. Iya, benar. Gitu. Dan apa karena itu balik lagi yang ke tadi Nah. gitu. Kiblatnya kita ke sana Bukan, maksud gua ketika lu punya brand lu sebenarnya market lu banyak, cuman global. Itu dia isunya. Lu di Malaysia, di Singapura tuh banyak yang suka sebenarnya brand Iya. Indonesia sebenarnya. Apalagi waktu dulu teman-teman Singapura kan datang ke rumah gua. Waktu gua di Diaton. Diaton, gua ngasih papan lu peppermint juga. Dia tahu. Dia tahu, cuma kan Nah. dia mau beli gimana? Iya, susah. Nah, kalau kita masih ngandelin market Indonesia, kan itu butuh educate, butuh lama. Ya. Nah, itu kita belum bisa tuh ngidupin karena mungkin kalau brand-brand yang atas udah kan udah ada beberapa brand yang memang bisa gitu. Cuman Saat kita ini nih ya. yang ibaratnya ke kasarnya jelek sih statement underground lah ibaratnya gitu yang kayak underground gitu. Kan market kita segmented, lebih segmented. Nah, sebenarnya yang segmented ini banyak tapi global. Ketika lu udah dapet lubangnya nih, ekspor nih, bisa, udah. Tapi label Jangan. underground itu dari mana sih sebenarnya? Eh, Menurut lu? ya ibaratnya gini, ketika lu Label underground ya, labelnya labelnya itu underground bukan sih, ya mau Nggak ada kan nggak gitu ada. panduannya. Nggak ada panduan. Gue mau bikin brand Sebenarnya underground nih. sebenarnya Itu ini lebih sih, kayak, kalau apa ya? kata gue gini, lu pertama kali main skate gara-gara apa misalnya? Pertama kali main misalnya lihat Tony Hawk Pro Skater gitu kan. Ketika lu lihat Tony Hawk Pro Skater, lu suka apa? Suka siapa? Rodney Mullen. Nah itu alurnya tuh orang baru belajar main iya. skate, sukanya itu loh. Tapi lama-lama dia udah lebih mencintai lagi, dia gali lagi. Iya, gali lagi, Dia gali lagi. anjing norak nih lama-lama ya Iya. kan. Lebih mencur lagi. Mencur. Dia ngeliat yang style, yang flow dan Iya, segala udah macam ngeliatin dan lebih lihat kreativitas. spesifik ya, maksudnya. Iya, video editing segala macam udah. Karena lu lebih semakin cinta Iya, nih semakin sama cinta. skateboard misalnya. Jadi lu ketika lu kalau lu pangsa pasar lu yang dari awal lu bikin papan misalnya buat anak kecil dan segala macam ya itu pasti lu sell out ibaratnya Iya. gitu kan. Tapi ketika kita kan nggak mau balik lagi ke situ ibaratnya gitu kan. Nah, Kita pengen bikin apa ya? Nah. Pasar sendiri Nah. gitu. Image-nya kayak gimana? Milih-milih juga pasti kan. Gue nggak mau Nah. gue dipakai siapa Ya. atau enggak? Oh, kayak gitu lebih. jadi itulah yang Kali ya. bikin label underground karena itu Underground. orang yang udah terlalu cinta ibaratnya Iya. gitu. Jadi udah bukan lapisannya udah bukan itu udah di Tapi ini bawah. bukan masalah salah dan benar. Bukan, ya, bukan, maksudnya nggak bukan masalah masalah dan benar. benar. Kayak pembawaan dari Iya. si ownernya sendiri kan, Iya. gue pengen menempatkan positioning Iya. lah. Gue di sini, dia di sini kayak gitu kan. Itu balik lagi Iya. ke Nah, menurut lu primitif ini mainstream apa underground? Kalau gue sih suka-suka aja gue. Nah, Primitif. kalau primitif nih Iya. kerennya gini, ini Pirot skater yang udah terkenal lah. Ah. Iya. Dia waktu bikin primitif tuh bikin berapa ratus berapa ribu sold out sehari gitu kan dalam sehari. Skater yang terkenal. Tapi Pirot juga dia tuh punya taste, Iya. pemilihan ridernya dan segala macam dan itu jadi dia bisa educate market lah. marketnya. Tapi mungkin dia kayak tiba-tiba ada Frankie Villani gitu kan di primitif. Dia juga pengen Dia ngebentuk market juga. pengen mangsa pasar yang main-mainnya kayak gitu. Dan sekarang pun hampir kebanyakan brand di sana pun gitu ya. Jadi Nah. kayak Nike, Adidas kayak oh ini marketnya untuk si ini nih, Nah. ridernya Hmm. diambil siapa? Iya. Ntar, oh gue pengen market sini, siapa lagi? Jadi kayak
Ya semua market juga kan ini. Jadi kalau yang gila sih ya kayak misalnya sepatu ya kayak Nike, dia udah satu brand udah kayak Iya, kan? punya berapa brand, punya berapa kayak brand yang Berapa skateboard segmen Iya, segmen dia kayak skateboard atlet yang iya, skateboard atlet. anak buahnya ninja Iya, ya, kan? ninja semua tuh Ada udah. iya. Jadi ninja semua. Iya, ninja. Meninjakan. Underground pun Underground support. kan. Underground juga support anak-anak. Yoi. Apalagi anak-anak sekarang yang lagi ngetren anak-anak Skandinavia, Iya. Norway, Tapi Swedia. tetap sih videonya pasti dipisah tuh. Videonya Kalau nggak dipisah. mungkin. Iya, pasti dipisah. Filmernya dipisah. Iya, filmer Oh, ninja beda. kan pakai drone. Iya, pakai Pakai drone. drone. Gue tadi pakai drone tuh. Indonesia bisa loh pakai kearifan lokal Iya. layangan. Oh, Anjir, layangan dedet gitu. Flying Fox juga bagus. Tapi ini searah dia. Iya. Nggak bisa balik lagi. Enggak flybox ada bunyi dong. Iya. Tadi Yang gitu. takutnya pas itu ada tracknya takut juga kan. Oh, ninja kan pakai Iya, drone. pakai drone. Gila. Kayak gitu, wah drone-nya ketabrak. Tapi itu yang terakhir yang itu ya yang apa? Yang kruk Ya, Kruk. 20 tangga kan yang Kruk, di tahu nggak yang Kruk? Gue denger di Nine Club. Main klub ya. cuma berapa kali coba loh? Iya, ninjanya landing terus. Jadi gua- Drone-nya yang nggak pas. Drone-nya ya. Iya. Makanya kenapa Kebalik bos. kemarin pakai Flying Fox ya, Flying Fox. Udah searah kan? Udah pakai salah, drone. iya benar. Tapi ada bunyinya. Iya, oh iya benar. Gitu. Dan udah izin lagi bayar security. Iya. Itu kan hit and run Sewa. spotnya. Iya. Sewa. Sewa. Set itu jadi set. Udah jadi Iya, set. jadi Pemodal set. besar bisa menang dong. Bisa menang. Iya kan? Iya. Benar, itu Berarti yang membuat pemodal karena kita tertarik kan dari atas nih ya Iya. kan. Wah, gila. Terus apa kamera-kamera Dan yang- itu inovasi loh, inovasi. Inovasi. Fresh itu sebenarnya. Fresh, inovasi, fresh. Dulu kan kalau girl kan videonya yang pretty cuma Iya, dada-dada iya, terus ke dada-dada. atas ya. Habis Ini itu nge-line happy, nih. kan? Iya. Ini nge-line nih. Nge-line pakai Dan drone. 20 tangga juga ya kan? 20 tangga. Iya. Kruk. Gokil sih emang. Tapi sepatunya Keren gua sih. suka. Tapi oke sih menurut gua ya. Oke. Kalau yang itu Nike gua Spiridon. jarang beli. Iya. Mungkin kalau ada namanya mungkin shout out sih. Gitu. Tapi Nike emang Tapi gua jarang pakai Nike nih. Nike Lu emang Nike-an ya? enggak, enggak. Gua Nike lagi. Sebenernya gua sebenarnya Adidas sih. Ya nggak apa-apa juga. Nggak apa juga sih. Pilihan. Ya pilihan. Iya. Sebenarnya banyak sih. Gua mau ngomongin brand juga sih. Tapi lu deh mungkin ada. Ya itu intinya kalau mau tadi kan balik lagi ke pertanyaan lu nih bisa menghidupi apa enggak? Bisa, tapi kita harus sebenarnya kita Tinggal harus pilihan lu nih mau jalur yang mana. Nah, gitu sebenarnya lah. kita jalur dengan idealis bisa, cuma kita marketnya harus global gitu aja kalau jalur idealis ya. Kalau jalur mainstream ya market Indonesia udah banyak. Coba main di duku atas nggak ada yang kenal siapa orang baru terus itu banyak. Cuman mereka belum sampai ke tahap harus suka yang brand-brand mungkin lebih punya identitas gitu. Mungkin mereka masih dilihatnya yang starter pack lah ibaratnya. menarik. Atau enggak masih awal yang namanya awal pasti udah belum mikirin brand ABC kan mana sih yang murah lebih ke sana apa sih kan? Jadi kan mana yang murah? Enggak. Iya sih. Nah, gitu pasti kan. Standarnya pasti Iya gitu kan, sih. pasti- Enggak, maksudnya- standarnya memang pasti gitu. Faktor ekonomi itu utama. Iya, iya, itu dia, maksudnya. Nah, pasti yang murah. Nah, itu ya kayak butuh sesuatu yang sudah didik juga mungkin yang buat entah ya gua nggak tahu deh mungkin kurangnya Tapi ya di Indonesia. pasti selama lu masih punya idealis, lu masih punya lu masih mikirin estetika, editing video, apa grafik, brand image segala macam, itu pasti orang yang suka justru orang yang udah cinta gitu. Nah, iya. Ibaratnya Tapi gitu. menarik nih. Kayak misalkan ini ada brand idealis. Terus kenapa brand idealis ini tidak regenerasi dengan brand yang maksudnya dengan personal yang lagi hype nih saat ini? Ya lu masukin aja nih. Misalkan lu sponsorin atau lu komisin dia nih. Nah, tinggal gimana caranya brand ini untuk mengemas si orang tadi itu ya. Iya. ya kan? Jadi dia bentuk market secara regenerasinya dia nih. Oke nih, gue kenal dia nih. Misalkan anak-anak bocah nih. Oh, gue kenal ini nih, look up ke dia nih. Oh, gue look up ini. Oh, cara mainnya dia gini nih. Oh, sekarang yang lagi ngetren tuh ini nih. Kadang-kadang Dieduket sama brand ya, semuanya. misalnya ibaratnya lu punya brand nih, misalnya lu Velo, lu lihat nih yang terkenal siapa, sebut namanya misalnya.
Ya, nggak usah. Ya, nggak Alat usah. gitu. Si A. Ketika dia yang lebih terkenal, lu endorse dan Iya. mau image dia kan ke bawah ke Bener, brand lu. Nah, iya. itu aja. Jadi kita kan brand kalau marketing kan positioning tuh. Iya, positioning. Nah, positioning lu mau ibaratnya lu mau cuan apa mau tetap stay di identitas. Iya. Nah, gitu. Kalau tadi kalau gue bilang yang global, lu bisa stay di identitas dan menghidupi karena gitu. Iya. Ya. Tapi kalau ini pasti kita ke impact sama Ke impact dan itu pasti dan impact itu dong. bagus. Itu Dan bagus untuk si brandnya nih. brandnya. Tapi kan lu bisa nih si brand ini, masa brand kalah sama si personal? Ngerti gak lu maksud gua? Tapi ya Gitu loh. Kalau Secara iya ya sih. udah tinggal gimana kalau pendapat kita gue untuk kalau pendapat gue sih nge-brainwash si pasti kalah, ini, gitu. pasti kalah kalau pendapat gue. Iya. Karena misalnya dia mau terimpact sama brand dulu, kita harus nongkrong, sampai kita harus main dulu bareng dan itu nggak sebentar. Dan dia mau nggak Iya. habisin waktunya sama kita, ibaratnya kayak pacaran aja. Gitu. Nah itu kan dan kita harus sama visi dan misi itu bisa, tapi kalau kita mau instan, dia endorse dia mau dan itu terus gitu ya pasti kita kayak Tapi kayaknya ada deh. ada ya. Coba deh lu pikir deh. Ada deh. Ada ya. Ada. Maksudnya dia nih si personal yang ini udah keren nih. Ya. Dulunya dari dulu nih. Siapa anjir? Aduh. Direkam sih cuy. Kayak semua kayak gue nggak tahu. Enggak, misalnya nih, Ruby. Ah. Ruby kan Volcom gitu. Ah. Ini tiba-tiba jadi keren banget nih. Kalau menurut kacamata gua nih. Jadi, wih jadi keren banget nih dia nih gitu. Ngerti gak lu poinnya? Iya Iya kan? Nah, Iya, Ruby Oke, ke bawah ke Iya, lingkungan Jadi dia lah. tongkrongan juga. Iya, Iya, tongkrongan gini. juga. itu development seorang Ruby itu kan udah dari dulu. Dia udah Iya. melewati masa-masa Jaws. Iya. Masa-masa Jaws. Makanya Iya. Dia udah melewati masa-masa Makanya kan gua bilang tadi, Iya. makanya gua tadi bilang kan, Dan dia- ada loh. Iya, Gitu loh. iya. Makanya gua bilang ada loh. Oke, Tapi dulu belum zaman sebesar tetap. sekarang loh. Iya, tapi kan berarti ada dong. Iya, ada. Oke, dong. oke, tapi exposure-nya ibaratnya dia tuh keren, tapi tetap orang-orang yang baru Iya. nggak look up Iya. gitu, nggak look up ke beliau gitu. Oh, Yoi. enggak juga. Enggak juga ya? Gua enggak tahu ya. Tapi ini cuma dari pengalaman gua ada jual beli online aja nih. Dia kayak misalnya, oh gua mau yang ini nih, karena kenapa lu mau ini? Mau motion. Iya. Karena ini bang, si ini. Ya. Oh, Gitu, berarti kan lumayan banyak yang ngomong dia. Ya? Iya, oke. gitu loh. Berarti benar bisa. Ya kan, berarti bisa gitu, bukan berarti si brand nih Tapi itu bakalan sorry, itu udah somehow udah satu visi, udah kita dari Iya, brand kita iya. lihat skating dia cocok. Nah, itu bisa. Dia terkenal nih. Skating dia cocok. Nah, itu kan bisa gini. Oh, kita tongkrongin aja nih dia nih gitu. Jadi ayo Bisa. tongkrongan nih gitu. Gua kira gua kan nggak tahu nih orang. Iya. Gua kira siapa nih yang tadi Tapi ada dong. atlet Tapi kan- gitu, atlet skateboard sejati lu tongkrongin Tapi nih. bisa dong. Nah, itu. Nggak menutup kemungkinan Nah, dong iya. kalau kayak Tapi gitu. kalau Ruby kan kasarnya pas dia mainnya seperti dulu dulu nih belum dinaikin kayak sekarang tuh nggak maksudnya kalau dulu kan yang pas kecil oke deh ya singkat Dia pertandingan segala macam ngelompatin gardu. iya dia lagi gardu Nggak ada orang Iya. Indonesia ngelompatin Iya. gardu. nah pas dia udah lumayan itu tuh baru kayak keangkat juga nggak sih Tapi bener dong statement gua. Kalau misalkan iya emang itu ya lu bisa nih secara brand. Oh ya udah nih, ayo lu kesini gitu. Bukan berarti si personal lebih besar daripada brandnya, tapi brand ngebawa dia untuk maju bareng gitu sebenarnya. Bisa. Dengan misalkan, wah gimana ya cara biar Itu- sales gue naik nih misalnya, itu iya. strategi juga kan. Itu sebenarnya itu udah sama udah sama nih. Iya. Jadi ibaratnya udah 70% sama lah. Iya. Kita tinggal tapi 30% gue maju juga udah bareng. identik Kalau gua sama kira orang lu- jago sih sebenarnya Eh? udah identik juga dengan orang-orang jago kan All Star. iya udah all star juga kan Mochen kan jadinya Iya. Jadi Masih ibaratnya lebih besar, Frankie lebih- Villani-nya Iya, gitu. iya. Iya kan? masih lebih besaran si brandnya sebenarnya masih Masih lebih. Enggak maksudnya. Ya misalnya Iya, nih, iya, iya, iya. bukan motionnya, Iya, misalnya ada iya, brand iya. lain gitu, Ah. brand lain gitu. Iya. Wah nih cakep nih, kayaknya bisa nih ditongkrongin Iya. gitu.
gitu maksudnya. Jadi kayak misalkan oh si ini nih sebut bang, sebut. Iya, jadi Lumba-lumba. jadi aneh, lo apa? Siapa misalnya? misalkan si ini nih jago nih. Siapa gua nggak tahu. Tadinya Ruby aja gua nggak pikiran anjir. Tapi bener dong, Tapi nggak terlalu ini sih bang, Ruby. nggak maksudnya. Iya oke nih. Lo tahu kan maksudnya Ruby dari Iya perubahannya kan. Iya, dari sini terus tiba-tiba jadi ke sini gitu. Iya tapi dia nggak lagi besar juga dari. Iya, bukan motionnya nih misalkan. Iya. Misalkan, oh ya udah nih lu main sama gua nih gitu kan berarti kan gimana cara kita ngasih tahu nih kayaknya lebih keren kayak gini deh gitu kayak sebuah brand tuh kan bisa ngebentuk karakter dari si ambasadornya gitu. Jangan sampai ambasadornya yang ngegerakin si brandnya. Ibaratnya kayak Messi gerakin Barcelona gitu kan. Jelek tuh jadinya Barcelona kalau banget ya. ya. Gitu. Iya, jadinya bingung tuh. Oke, berarti siapa tuh? Maksudnya kasih contoh. Realnya aja udah. Enggak ya kayak gitulah. Iya. Kayak dulu misalkan gua kayak wah gua ngeliat Ramdan misalnya di gua aja ya. Gua ngeliat Ramdan sebanger apa sih? Ya dia juga loncat dari gentengnya parkirannya Menteng kan. Parkiran Menteng lu. Lu dropin set Grab. Iya, set Grab waduh. Setnya mana sih? Sedih. Iya. Set apa site ya? Wah gitu. Kalau yang begini gua tahu nih. Waduh. Itu apa tuh? Tapi katanya di pergaulan. Gua belum lihat kalau Enggak, tunggu, di pergaulan transisi nih indie Grab gini agak-agak haram nih kayaknya. Harus di-tweak sih kayaknya. Harus Iya. dari sini nih ngambil. oh gini ya. Gini ya. Kalau gini gini bro. Oke, iya. Ah iya. Rekop atau enggak kelonangan. Iya. Ya kayak contohnya Ramdan gitu. Ini kayak apa ya? Sebenarnya orinya nggak nempel, jadi tinggalnya biar landing gitu kan. Kayak Ramdan aja maksudnya dari si banger semerecat itu Iya. terus pisdrang-pisdrangan Ya, maksudnya bisa yang ini kayaknya keren deh Dan ini Oh, keren deh Dan bisa gitu. diarahin Maksudnya, juga ya? Iya maksudnya sebuah brand kayaknya bisa deh kayak gitu Bisa. Bisa. ya kan berarti kan nah sekarang kan bisa juga gitu wah Siapa sebut? apalagi sekarang kan ya kita nggak bisa ngungkirin lah gitu maksudnya media sosial tuh emang penting banget terhadap sales lah terhadap exposure lu terhadap apapun itu gitu jadi ketika menurut gua nggak salah gitu ketika brand tuh narik orang yang emang misalkan followernya udah tinggi gitu jadi tinggal tinggal ngedirect dia aja gitu lu bagusan ini deh gitu. Kayaknya lebih asik deh kalau enggak seenggaknya kayak misalkan lu kalau misalkan lagi footage sama brand ini brand gua misalnya kayaknya lu mendingan arahnya ke sini deh gitu tinggal ini aja tinggal Bisa. merubah ini aja haluan dikit gitu aja. Ruby tuh kayak udah mulai kayak gitu sih dia apa kayak misalnya film sama siapa ya? Orang merah misalnya, aku motornya kayak gini-gini nih, ntar sama motion kayak gini-gini nih. Bisa beda Iya, bisa bedain tuh misalnya nggak banyak kan bisa orang lagi tuh kayak mungkin karena jago sih banyak banget sih. Iya, itu tinggal milih kayak tinggal dari situ gue mau apa tinggal. Nggak semua orang Iya. ini kan. Misalnya gue bisanya skateboard atlet nih ya kan. Misalnya di piramid apa trik-trik yang atlet lah yang harus skatepark enak gitu. Iya. Terus tiba-tiba ada brand, gue udah ada brand udah approach gue nih brand ceritanya brand street gitu. Itu main, ya gue juga mikir-mikir gue juga ngulik lagi nih ya kan, main nama ditaruhnya ke konblok lagi ya kan. Pasti itu kasih padahal exposure banyak. Nah ketika dia mau, ketika si orang itu mau, pasti lu jadi ke image di skatepark gitu ibaratnya gitu. Maksud gue itu. Jadi kalau misalnya kayak kasus kayak Ruby, kayak Ramdan itu kalau kata gue mereka udah punya kesukaan yang sama dengan brandnya, udah punya benang merah yang sama. Nah, ketika udah 60% 70% udah tinggal set, nah itu baru kayak mungkin karena emang ya udah tongkrongannya bareng gitu Iya, jadi lu mau nggak gitu tapi kalau gue kayaknya
isi gue begini deh. Ya. Itu kan tinggal Ya. komunikasi kita aja kan. Nah lu ngelihat lu dulu ngelihat orang yang bisa sebagai mewakili brand lu, apa yang dilihat Vin? Menurut lu? Wah itu feeling sih sebetulnya, Lebih lebih feeling, feeling. Kita tahu kan orang-orang, kita lirik-lirik set gitu, oh ini oke nih. Dan kalau mau kita lanjut gitu. Kalau enggak sampai sini aja. Enggak sih, maksudnya ya feeling. Kita kan tahu lah kita kalau kita sebagai Ini pertemanan atau emang lu cap cip wah kayaknya dia nih, gua kontak gitu atau gitu. enggak sih, lihat kita kan udah sering main misalnya. Oh, Ada sering. obrolan juga ya kayak dikit tahu lah ya apa yang ada di otaknya dia dan kayaknya cocok. saat itu punya sama. Iya. Gitu bos. Jadi lu milih Jimmy makanya dulu ya. Ya Jimmy kok dia kayaknya ada potensi. Iya. Jadi jailbreakan dulu kan dulu. Jailbreak. HP-nya jailbreak mulu. Oh ya jailbreak sama Adam kan. Adam gua berebut tuh Adam. Iya. Sama siapa? Oh iya. Wah, dulu lagi sengketa kan tuh ya tuh. Oh Iya kan? Ada lagi sengketa tuh. binatang apa sih? Iya, apa gitu. Lupa. Dan gimana Binatang malam. Tapi ini gua minta maaf banget sama Adam. Footage-nya banyak tapi gak jadi part. Nyesel. Tapi dia lagi sama gue sih tapi kayak lagi capean ya. Sebenarnya footage Nah, mau zaman masuk mudanya ada tuh di Oh, gua iya, banyak. bener. Adam lagi sengketa dulu kan tuh. Sekarang juga sekarang sengketa nih. Bebas transfer. Iya. Lagi galau, sikat aja kan. Iya. Tiba-tiba foto begini nih. Nah, Lihat tuh dulu. aduh. Adam nih. Zaman dulu ya. Seru juga ya skatenya ada gitu ya. Banyak membajak. Banyak sih, pengen tanya lagi. Udah hari. Ini kayaknya udah terlalu larut ya. Penutup aja. Penutup. Anjir. Ini aja nih, dari tadi kan cerita nih. Ah. Apa aja. Konklusinya apa? Ya konklusinya Ya. sebenarnya ngobrol lagi tuh. Awalnya emang nonton doang ya? Nonton doang. Nonton doang. Ya udah Tapi paling. sebenarnya kita pengen tuh skateboard fresh terus gitu. Iya. Ada Apa ya lebih apa ya? Next step lah ya, Jadi kita harus selalu digocek gitu. Iya. Lagi tren apa, digocek pakai Iya, tren ini. benar, Gitu. Tapi itu jadi bikin pikiran lebih kreatif lagi. kreatif, lebih iya. kreatif lagi. Challenge-nya bukan hanya di trik skateboardnya saja, Iya. tapi kreativitasnya itu. Justru apa? Di semua sisi ya. Dalam keadaan seperti ini apa yang ada yang apa yang ya bagian sana yang lebih tenang, sebenarnya sih nggak masalah sih maksudnya malah justru dengan adanya kayak gitu apa ya yang bagian yang wah gue yang idealisnya segala macam sebenarnya sih itu kayak jadi apa ya pemacu sih sebenarnya harusnya lo wah aku bisa nih dengan cara gue gimana caranya ya lo mikir lebih kreatif gak sih bukan malah mengwujud misalnya atau nggak aku nggak sukanya tapi lo nggak berbuat apa-apa juga gitu loh Iya benar. ya harusnya ya mereka dengan cara mereka dan itu ya bagi mereka ya itu benar ya itu nggak masalah juga kan. Oke. Udah cukup malam. Cukup malam. Kita udahin aja lah. Iya. Nanti kita lanjut. Insya Allah. Pakai Ini like and cekrekannya. Oh cekekannya mana nih? Like and subscribe. Cekekan tadi mana sih kapannya? Itu sama Solitude. Oh ini kita lagi di survive loh. Terus mana sih? Ini. Solitude. Ini. Ya. Oke. Kita lagi di survive. Dengan ini Cara gitu. acara pengajiannya kita tutup ya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita tutup. Wih.